Di video ini kita akan membuktikan kembali eksperimen-eksperimen sains menakjubkan yang ada di Detektif Conan. Lebih spesifiknya, ini adalah teknik-teknik menakjubkan yang bisa digunakan untuk menyalakan api dengan menggunakan air. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, gila. Wow. Apakah metode-metode tersebut benar sesuai dengan yang ada di dunia nyata? Mari kita buktikan dan kita bahas di video kali ini. Kita mulai dari eksperimen yang pertama. Kasus ini terjadi di episode 106. Pada suatu malam, seorang reporter berita mengalami sebuah kejadian mengejutkan. Apartemen tempat dia tinggal tiba-tiba terbakar, dan dia pun loncat dari jendela sehingga dia meninggal dunia. Menariknya, ada seorang fotografer yang berhasil memotret kebakaran tersebut dan berhasil menangkap momen terbaik ketika si reporter tersebut terbakar lompat di jendela. Foto yang benar-benar luar biasa dalam menangkap momen. Bahkan ini adalah sebuah foto yang bisa dibilang terlalu sempurna untuk sebuah hal yang tidak disengaja. Foto tersebut kemudian digunakan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Setelah investigasi, diketahui justru si fotografernya ternyata sengaja membakar apartemen tersebut. Untuk menghasilkan api, pelaku meletakkan bubuk kapur pada wastafel dan meletakkan kertas di atasnya. Dia kemudian membuka keran air sedikit dan selang beberapa waktu, kertas di atasnya pun tiba-tiba terbakar dan apartemen tersebut pun ikut terbakar. Ini adalah sebuah metode yang sangat menarik karena justru si pelaku memicu api dengan menggunakan air. Tapi apakah ini benar sesuai dengan yang ada di dunia nyata? Mari kita buktikan. Nah, di sini aku sudah memiliki bahannya. Jadi menurut penjelasan Conan, bahan yang dipakai adalah kapur tohor atau kalsium oksida, dan di sini aku sudah memiliki bahannya. Dan kita lihat saja teman-teman apa yang akan terjadi kalau aku menambahkan air. Oh, ini tak pegang langsung, udah langsung hangat teman-teman. Coba tak liatin pakai termometer di sini. Wih, ini lihat. Mulai meletek dia. Gila. Banyak juga loh asapnya. Suhunya. Oke, suhunya 80 udah. Udah lebih dari 110 derajat teman-teman. Dari sini udah terlihat teman-teman bahwa ketika dikasih air, kapur tohornya benar-benar bisa menjadi panas. Sekarang kita coba kalau ini tak kasih tisu teman-teman. Nah, ternyata di sini kertasnya, tisunya di sini tidak terbakar. Meskipun benar bahwa di sini ketika kapur tohor ini ditambahkan air, suhunya bisa naik dengan sangat drastis. Nah, jadi kalsium oksida ini dia memiliki sifat yang sangat menarik ketika bereaksi dengan air. Reaksi yang dihasilkan akan membentuk kalsium hidroksida dan juga akan melepaskan energi panas dalam jumlah yang besar. Reaksi seperti ini disebut juga dengan reaksi eksotherm. Dalam kondisi yang sangat ideal dengan kondisi kalsium oksida yang konsentrasinya sangat bagus, suhu dari reaksi ini bisa mencapai sekitar 300 derajat Celcius. Yang secara teoritis harusnya kalau ada kertas yang mudah terbakar memang mungkin untuk bisa terbakar. Meskipun dalam konteks eksperimen yang aku lakukan, ternyata dia tidak bisa membakar kertas ini teman-teman. Nah, kalau menurut kalian gimana? Apakah eksperimen ini berarti berhasil ataukah tidak? Yang pasti, jangan tiru aksi yang ada di dalam kasus ini ya teman-teman.
Karena bagaimanapun juga, ketika kita sedang bekerja, kita harus melakukannya dengan jujur dan tidak merugikan orang lain. Jangan sampai misal bekerja sebagai fotografer seperti yang di kasus ini, tapi kemudian membakar rumah orang biar dapat foto bagus, kan itu nggak bener ya tuh teman-teman. Dan by the way, untuk kalian yang mungkin sekarang lagi dalam fase mencari kerja, aku merekomendasikan kalian untuk mencari lowongan kerja di Jobstreet Express. Jadi Jobstreet Express adalah sebuah website atau aplikasi bagian dari Jobstreet yang menyediakan ribuan lowongan kerja untuk pekerja semi terampil. Misalnya untuk posisi seperti admin, kasir, barista, staf gudang, dan lain sebagainya. Lowongan kerjanya berasal dari perusahaan-perusahaan terbaik dan terpercaya dan tersedia di banyak kota-kota besar di Indonesia. Cara pakainya ini sangat gampang teman-teman, yang pasti kalian perlu bikin akun dulu di Jobstreet Express. Kemudian tinggal kalian lengkapi aja data profil kalian, lalu cari lowongan pekerjaan sesuai kebutuhan dan tinggal klik lamar aja. Jadi ini sangat mudah, cepat, dan terpercaya. Dan juga yang lebih penting lagi, gratis. Jadi langsung aja lamar posisi yang kamu inginkan di Jobstreet Express, pasti dapat kerja. Info selengkapnya silahkan kalian klik link yang ada di deskripsi. Oke. Eksperimen selanjutnya terjadi di episode 874. Pada suatu malam, terjadi sebuah kebakaran pada rerumputan di sekitar hotel yang disertai dengan kemunculan monster anjing yang besar. Kita tidak berfokus pada tipuan monsternya, tapi tentang bagaimana kebakaran ini bermula. Kebakaran ini sangatlah menarik, karena pelaku pembakaran ini melakukan sebuah metode yang sangat cerdik dan tidak bisa dibayangkan oleh orang-orang di sekitar. Si pelaku menyulut api dengan menggunakan air. Lebih tepatnya, dijelaskan bahwa pelaku menggunakan logam natrium yang diletakkan di rerumputan, yang ketika ditembak dengan air, dia akan bisa menghasilkan api. Apakah ini benar? Langsung kita buktikan saja. Di sini aku sudah memiliki logam natriumnya. Logam natrium sendiri adalah sebuah logam yang sangat reaktif teman-teman, jadi kita harus berhati-hati dalam berinteraksi dengannya. Makanya di sini aku pakai sarung tangan. Untuk airnya yang akan kita gunakan untuk mereaksikan logam natrium ini, nanti aku akan menggunakan botol air ini. Yang ini juga sama yang dipakai di Detektif Conan. Oke, kita langsung mulai saja teman-teman. Harus berhati-hati ini. Karena logamnya yang memang sangat reaktif, di sini di packingannya logamnya itu ditaruh di dalam minyak. Jadi ini adalah minyak teman-teman. Biar dia nggak bereaksi langsung sama air, sama udara. Wow. Ini natrium sendiri adalah sebuah logam yang cukup lunak teman-teman. Jadi di sini logamnya bisa tak potong pakai kaca loh. Malah kayak permen karet rasanya. Dah, segini aja. Kecil dulu aja. Dah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga baik-baik saja. Oh, gila. Oh, gila. Oh, gila. Oh. Gila. Wow. Gila. Wow. Gila, apinya lo gede banget. Padahal logam natriumnya yang aku kasih sangat kecil ini tadi teman-teman. Wow. Jujur aja aku nggak nyangka loh kalau reaksinya secepat itu dan apinya juga sekuat itu teman-teman. Gila. Dan memang ini adalah salah satu sifat yang sangat unik dari logam natrium.
Logam natrium ketika bertemu dengan air, maka hasil reaksinya nanti akan membentuk gas hidrogen. Dan juga reaksi ini adalah reaksi eksoterm yang melepaskan panas, sehingga kombinasi antara suhu yang panas dan juga gas hidrogen yang terbentuk, inilah yang kemudian mengakibatkan ledakan dan menghasilkan api, seperti yang kita lihat ini. Wow! Dari sini yang ada di Conan terbukti benar, teman-teman. Baik secara teori dan secara prakteknya ini terbukti. Eksperimen yang selanjutnya ini tidak kalah menarik. Konteksnya, Ran mendapatkan undangan untuk menghadiri persiapan pembukaan sebuah restoran kue yang dikelola oleh seorang pebisnis dan koki terkenal. Mulanya semua berjalan baik-baik saja, mereka diperlihatkan berbagai hal yang ada di restoran. Namun, ketika sang koki melakukan pertunjukan, yang ia lakukan dengan menuangkan air ke dalam sebuah pot, tiba-tiba muncul percikan api. Karena kaget, sang koki menabrak lemari dan membuat botol alkohol jatuh sehingga api menyebar dengan lebih cepat. Kejadian ini mengakibatkan sang koki meninggal dunia. Setelah menganalisis tempat kejadian, Conan menyimpulkan bahwa ini adalah sebuah trik kejahatan yang sangat cerdik. Dia pun memeragakan tumpukan aluminium foil yang diberi arang karbon dan serabut baja di bagian atas. Lalu ketika air garam dimasukkan ke dalam foil tersebut, tiba-tiba api pun bisa muncul. Apakah bisa menyalakan api dengan air seperti ini? Kita akan mencobanya. Nah, di sini aku sudah siap untuk aluminium foilnya. Tambah karbon. Oke. Kemudian bagian yang teratas ini disambungkan ke bagian yang paling bawah. Di bagian atas aku kasih serabut baja atau steel wool dan kasih tisu ini aja deh. Dan momen pembuktian teman-teman, aku akan menambahkan air garam pada sistem ini. Oke, sudah semua. Kita rapikan. Kita tunggu saja, teman-teman. Dan ternyata nggak terjadi apa-apa. Loh. Kok tumben eksperimennya nggak berhasil ini yang ada di Detektif Conan? Apakah ini artinya eksperimen Conan yang ini itu adalah gagal, tidak sesuai di dunia nyata? Mending kita kembali ke penjelasannya Conan dulu. Oleh Conan, dia menjelaskan bahwa sistem ini adalah sebuah sistem yang disebut dengan baterai aluminium udara. Jadi intinya ketika aluminium diberi elektrolit berupa air garam dan dihubungkan dengan karbon, nantinya sistem ini akan menjadi sebuah baterai. Dan ya, ini memang sebuah hal yang benar, namanya adalah baterai aluminium udara. Di sini pun bisa kita buktikan, misal nih, aku ambil dulu satu selnya dan kita ukur tegangan listriknya. Nih, stabil di 0,5 volt teman-teman, dan bahkan tadi juga sampai di 0,6 volt. Jadi benar bahwa sistem ini memang bisa menjadi sebuah baterai. Tapi yang jadi problem adalah kalau kita coba tambah sistem ini, tambah selnya menjadi dua tumpukan seperti ini, lalu kita coba ukur lagi voltasenya. Di sini ternyata nilai voltasenya masih tetap sama di sekitar 0,5. Padahal harusnya kalau ini adalah sebuah sistem baterai, sebagaimana baterai kalau disusun secara seri, harusnya voltasenya akan
terakumulasi, akan bertambah. Tapi ternyata di sistem ini voltasenya tidak bertambah. Kenapa? Nah, ini terjadi karena memang sistem ini adalah sebuah sistem yang sangat tidak ideal. Pertama, sangat mudah aluminiumnya untuk menempel pada aluminium bawahnya. Yang jika hal ini terjadi, maka ini sama saja seperti satu buah sel saja, bukan dua buah sel. Kemudian alasan yang kedua adalah bahwa di sini kita menggunakan air garam. Dan air garamnya ini justru menempel langsung dengan aluminium. Yang mengakibatkan balik lagi, ini jadi seakan-akan satu buah sel saja. Jadi di sini problemnya hanya dari susunannya saja. Andai kata kita bisa membuat susunannya dengan sangat sempurna, maka sebenarnya sistem ini bisa bekerja karena voltasenya nanti akan bertambah dan kutub positif dan negatifnya disambungkan, akan ada konslet dan membakar serabut baja ini. Yang ini aku ilustrasikan dengan menggunakan baterai seperti ini. Langsung terbakar, teman-teman. Nah, yang terjadi di sini adalah ketika aku menempelkan baterai ini ke steel wool, maka sebenarnya di sini sama aja kita membuat baterai ini konslet karena kutub positif dan kutub negatifnya nyambung. Artinya ada aliran listrik yang besar yang mengalir. Aliran listrik yang besar ini kemudian mengakibatkan panas dan steel woolnya pun tidak kuat menahannya sehingga dia pun terbakar. Hasilnya seperti ini. Nah, berarti untuk eksperimen yang ini berhasil atau enggak ini? Silahkan tulis pendapat kalian. Kalau menurutku berhasil bersyarat, teman-teman. Oke, dan mungkin itu dulu aja untuk video kali ini. Kalau kalian ada saran eksperimen apa lagi yang perlu untuk dibuat dari Detektif Conan ataupun dari hal-hal lainnya, silahkan tulis di komen. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.